Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Bismillah. Al-Quran dan Sunnah tentang sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah malam ini kita dapat berjumpa kembali di live interaktif keimanan, doa dan zikir, dan program ini diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yaitu salah seorang anggota Dewan Fatwa dan dosen senior di STDI Imam Syafi'i Jember. Nah, seperti itu ya. Baiklah pemirsa, sebelumnya acara ini kita dimulai, kami akan memberikan informasi terkait bagi siapa yang ingin bergabung. Artinya adalah menanyakan permasalahannya seputar keimanan, doa dan zikir kepada Dr. Muhammad Nur Ihsan, bisa di line telepon 021 212 32333. Nah, 021 tuh ingat ya. Kalau biasanya 0331, sekarang 021 212 32333. Mengapa 021? Nanti kita tanyakan Ustadznya langsung ya. Sekarang untuk menghemat waktu kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Muhammad Nur Ihsan, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, masya Allah, barakallahu. wabarakatuh. Iya, masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz sudah meluangkan waktunya bersama kita di sini, walaupun antum sedang holiday, bertamasya bersama keluarga nun jauh di sana. Apa kabarnya? Sumatera Utara. Bagaimana Ustaz kabarnya? Tuh ceritakan dong, bisa sampai dari Jember ke Medan, masya Allah. Tuh, gimana Ustaz? Naik mobil Ustaz? Bawa mobil sendiri? Kalau anak cerita nanti ini waktu kita habis untuk bercerita. Oh iya. Baiklah Ustaz. Kalau gitu kita untuk intinya kami semua, kami kru di sini studio, juga pemirsa dan pendengar radio, anggota RTVC, insya Allah berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya untuk kami semua di sini menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di fatwatv.com, dewanfatwa.com. Ustaz, barakallahu fiik. Nah, untuk pembukanya, bolehkah kami diberi nasihat? Dan kata Allah juga nasihat, berilah nasihat dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Mau nggak tafadhol masykurah Ustaz? Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, ya di mana saja antum berada, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa merahmati kita semua dan membimbing kita kepada jalan kebaikan serta memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini di atas tuntunan Allah dan juga jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Hari demi hari kita jalani, bahkan pada kesempatan yang mulia ini kita telah berada di penghujung bulan Syawal. Subhanallah. Tidak terasa. Waktu sangat cepat berlalu ya, dan hari-hari kita lewati tanpa terasa. Ini artinya hari demi hari tersebut semakin menghantarkan kita kepada kematian, semakin menambah ya dekatnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang telah kita persiapkan? Ya. Bekal apa yang telah kita kumpulkan? Oleh karena itu kami mengingatkan diri pribadi dan kita seluruhnya kaum muslimin di mana saja berada, jangan kita lalai. Waspada dari propaganda dan langkah-langkah syaitan. Dan hendaklah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan, terutama di masa-masa pandemi yang masih kita jalani dan tidak tahu sampai kapan pandemi ini, COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, memberikan kesempatan kepada kita untuk mengintrospeksi diri,
untuk bertaubat, untuk mempersiapkan diri, ilmu, amal, akhlak yang mulia, semua hal itu hendaknya dilandaskan di atas tuntunan Rasulullah SAW. Perbanyaklah sabar, perbanyaklah ridha kepada takdir Allah, dan tingkatkan kesyukuran terhadap seluruh nikmat dalam setiap kondisi dan keadaan. Bahkan kita bisa mengintrospeksi diri, melatih diri untuk mensyukuri berbagai cobaan dan kesulitan yang kita jalan dalam hidup ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa bersabar, ridha terhadap takdir dan keputusan Allah, serta mensyukuri setiap kondisi dan keadaan yang kita lewati dalam hidup ini. Demikian, Allahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas peringatan dan nasihatnya kepada kami semua di sini. Semoga kita semua dapat Allah berikan taufik ya Ustaz untuk bisa menjalankan apa yang sudah antum paparkan atau nasihatkan. Bolehkah Ustaz untuk menghemat waktu? Bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz? Silakan. Nah. Baik. Pertanyaan pertama Ustaz, pertanyaan pertama dari Zainuddin di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nur Ihsan. Mau tanya ini, apakah doa ini? Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qulal maut, Allahumma ya muqallibul qulub sabit qalbu ala dinik. Dibaca dalam salat sujud terakhir. Ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, maksudnya doa itu apakah ada contoh? Terus ke nomor kedua, pertanyaan kedua adalah adakah bacaan iftitah dalam sholat sunnah? Baik itu sunnah tarawih maupun sunnah-sunnah yang lain. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Baik, terima kasih kepada saudara atau mungkin Bapak Zainuddin di Kolaka ya. Barakallahu fikum atas pertanyaannya. Menjadi pertanyaan beliau adalah apakah doa Allahumma irzuqni taubatan nasuha, kemudian juga Allah muqallibal qulub ya. Kemudian doa yang kedua apa tadi? Redaksinya? Redaksinya adalah yang muqallibal qulub, kemudian taubatan nasuha, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Husnul khatimah. Ini as'aluka husnul khatimah. Nah, iya. Apakah ada contoh dari Rasulullah SAW? Secara secara kolektif tidak ada rangkaian doa yang seperti itu digabung semuanya, tidak ada. Tapi redaksi yang terakhir ya muqallibal qulub, ini doa yang banyak diucapkan Nabi SAW di waktu sujudnya. Ya, adapun doa yang kedua dan pertama tadi husnul khatimah, kemudian taubatan nasuha, ya ini doa yang baik. Ya, tidak ada permasalahan dalam hal ini. Ini doa yang baik. Ya, tidak ada masalah kalau kita ucapkan, kita panjatkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk banyak berdoa ya sebelum kita mengucapkan salam, dan kata Nabi falyatakhayyar minal adiyati ahsanah, hendaklah memilih doa-doa yang terbaik dan tidak diraukan doa untuk memohon taubat dan husnul khatimah, doa yang baik tidak ada masalah ya diucapkan. Dan doa-doa yang lain seperti diajarkan Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, atau ya doa yang kita berlindung dari 4 perkara. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Naam. Baik, Allahu a'lam. Adapun yang pertanyaan yang selanjutnya yang kedua, apakah ada doa istiftah di dalam Salat sunnah? Salat sunnah, ya. Tidak diragukan bahwa doa istiftah itu adalah di antara bacaan-bacaan yang disunnahkan. Ya, bukan hal yang wajib. Bahkan di dalam salat fardu sendiri bukan hal yang wajib. Tapi tentunya Rasulullah SAW dalam salat membaca istiftah, baik itu dalam salat malam ya dan juga salat-salat fardu. Maka dalam rangka meneladani Rasul SAW, hendaknya kita juga membaca doa istiftah, dan itu tentu lebih sempurna. Ya, kalau seorang tidak membaca istiftah, dia langsung membaca ta'awuz, kemudian bismillah, dibaca al-fatihah, kemudian ayat, salatnya sah. Ya. Tapi sebagaimana kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Maka kita berusaha untuk meneladani Rasul SAW membaca doa istiftah ya sebelum salat, baik itu salat fardu atau salat sunnah. Nah, Allahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang sudah disaringkan kepada kami semua di sini. Barakallahu fikum Ustaz. Ini kemudian pertanyaan berikutnya adalah, oh ada telepon, Masya Allah, barakallahu fikum. Coba kita sapa dulu ini pemirsanya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa di mana? Bapak Asmawi di Banyuwangi.
Bapak Sali Asmawi di Banyuwangi, betul? Nah, Silakan Bapak, ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah bi khair Pak Asmawi. Barakallahu fiik. Silakan. Subhanallah. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama tentang sifat rambut Rasulullah. Ada kalanya panjang, ada kalanya pendek. Nah, ketika panjang itu apakah boleh diikat, khawatirnya menyerupai perempuan, atau dibiarkan agak rurai terus? Karena rambut saya sekarang agak panjang, Pak Ustadz. Ini yang pertama. Yang kedua tentang sholat qiyamul lail secara berjamaah. Apakah hadisnya yang sahih seperti apa? Nah, apakah diperbolehkan dikiaskan dengan jamaah-jamaah di masjid, malam-malam ada pengajian jam 1, kemudian setelah sholat tahajud bersama, itu apa diperbolehkan karena mengkiaskan adanya sholat, misalnya sholat malamnya Rasul dengan keluarganya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Asmawi. Nah, terima kasih Pak Masmawi di Banyuwangi. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama tentang masalah rambut Nabi. Terus terang saya ya secara spesifik ya tidak mengerti apakah itu beliau ikat. Yang jelas rambut Nabi ya sebutkan juga panjang sampai kepada pundaknya, begitu. Nah, dan itu hal yang seperti itu di kalangan orang Arab ya, itu hal yang tradisi yang biasa ya, tidak menyelisihi tata krama atau mungkin ya penampilan mereka. Apalagi mereka juga terbiasa juga memakai sorban, kan begitu. Nah, jadi wallahu alam apakah boleh diikat? Nah, seandainya yang demikian ya merupakan atau panjangnya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas tidak diragukan. Tapi apakah boleh diikat? Ya, begini, karena permasalahan rambut juga adalah hal yang juga erat kaitannya dengan masalah sebuah tradisi setempat, ya, sebagaimana juga berpakaian. Maka bila di suatu tempat rambut, ya, tampilan rambut atau penampilan seorang dengan rambutnya dengan gondrong seperti itu hal yang termasuk yang tercela atau penampilan orang yang tidak disukai di masyarakat tertentu, maka kita jangan melakukan hal itu. Ya, hendaklah kita penampilan rambut kita seperti penampilan rambut ya saudara-saudara kita yang lain dan kaum muslimin atau para laki yang lainnya. Nah, karena boleh jadi dengan kita memanjangkan kita menjadi syuhra, ini sepulan yang rambut gondrong. Apalagi mungkin seorang ustadz ya di suatu daerah, kalau seorang gondrong itu bukan rambut seorang ustadz tapi rambut preman, kan begitu, atau orang yang tidak terurus rambutnya. Maka jangan sampai kita ya mengikuti cara-cara seperti itu. Nah, tapi kalau di satu tempat kita berdomisili biasa pakai rambut seperti itu, dia jenggotan, ya kumis dirapikan, kemudian rambut juga tersisir rapi sampai pun ke pundaknya, hal yang biasa di penampilan seperti itu di masyarakat, maka tidak ada masalah. Jadi hal yang ya perlu juga diperhatikan dalam masalah ini. Sebagian mengatakan ya Rasul kan panjang rambutnya, ya. Kemudian setelah itu terkadang dia ya diikat seperti penampilan rambut panjang seorang wanita, kan begitu. Ini tidak dibenarkan dengan cara seperti itu. Nah, Allahu a'lam. Masya Allah. Kemudian bisa jadi ditanyakan juga kepada para asy yang lain nanti bagaimana tentang masalah rambut. Itu yang saya ketahui tentang masalah rambut Nabi SAW. Adapun masalah qiyamul lail, solat berjamaah qiyamul lail. Jika tidak dijadwalkan, itu bukan sebuah agenda rutin yang dilakukan secara berjamaah, ya, dan sengaja mengumpulkan jamaah, ya. Didahului mungkin ada kajian atau tausiah, kemudian mereka menunggu sampai ya pertengahan malam kemudian qiyamul lail, dan bukan hal yang rutin. Tapi ya kemungkinan mereka atau mungkin seorang berziarah atau berkunjung ke temannya, dan di sana mungkin ada berapa orang, kemudian ternyata mereka ngobrol-ngobrol dan seterusnya, atau mungkin mereka tidur, mungkin bangun sepertiga malam terakhir. Lalu dia bangunkan yang lain, ayo bangun kita mungkin sholat lain berjamaah, tidak ada masalah. Seperti itu. Tapi kalau dilakukan secara rutin, menjadi amalan yang rutinitas ya, malam atau mungkin sepekan sekali misalnya, dan itu diumumkan ya, dipublish begitu,
sehingga orang berkumpul disertai dengan berbagai agenda yang kajian atau tausiah sebelumnya, kemudian sengaja untuk datang melakukan solat berjamaah qiyamul lail, hal yang sebenarnya tidak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang qiyamul lail di dalam bulan Ramadan. Ya, karena Rasul mengatakan man ahya lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Ya, dan dilakukan oleh Rasul secara berjamaah. Ya, dan para sahabat juga mereka di Ramadan tarawih berjamaah. Ya, makanya tidak ada masalah. Tapi selain di Ramadan tidak disunnahkan ya melakukan secara rutin salat qiyamul lail atau tahajud secara berjamaah. Karena amalan tersebut tidak dilakukan secara rutin Rasulullah SAW. Kaedahnya para ulama menyebutkan di dalam masalah solat berjamaah atau tidak berjamaah adalah suatu amalan sunnah yang tidak dilakukan secara rutin oleh Nabi berjamaah, maka tidak boleh kita melakukannya secara rutin berjamaah. Karena tatkala itu rutin berjamaah berarti ada sesuatu dalil yang membolehkannya. Timbul pertanyaan, mana dalilnya? Tidak ada. Sementara hukum satu ibadah, kaifiyahnya, sifatnya, dan tata caranya adalah tauqifiyah, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh ya kita mengada-ngada. Oleh karena itu disyariatkan secara rutin, ada ya disepakati secara mungkin berjamaah melakukan solat ya tahajud secara rutin. Adapun sesekali tidak ada kesepakatan sebelumnya, tidak, tapi ya, kebetulan mereka berkumpul kemudian ingin solat berjamaah, tidak ada masalah. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat malam, kemudian juga Ibnu Abbas datang dan berdiri di sebelah kiri, kemudian Rasul memegang telinganya dan mengalihkan posisi beliau di sebelah kanan, dan beliau berjamaah. Maka demikian tidak ada masalah. Nah, demikian Allahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah atas jawabannya. Semoga Bapak yang bertanya di Banyuwangi tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Muhammad Nur Ihsan. Berikutnya Ustaz, ada telepon masuk nih, alhamdulillah. Coba kita sapa sekarang pemirsa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya kenal nih suaranya nih, Ibu Rusmini di Cipacitan ya. Assalamualaikum Bu Rusmini. Tersambung? Sepertinya qadarullah. Tersambung? Assalamualaikum. Oh, terputus. Barakallahu fikum. Baiklah. Siapa tahu nanti bisa tersambung lagi ya Bu Rusmini. Kami tunggu teleponnya. Baiklah Ustaz, sambil menunggu Ibu Rusmi telepon lagi, mungkin kita coba bacakan pertanyaan dari Bengkalis. Ibu Nilawati di Riau, Ustaz, Kabupaten Bengkalis. Riau, Bengkalis. Assalamualaikum Ustaz Nur Ihsan. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Saya mau bertanya Ustaz, apakah boleh mengamalkan amalan membaca ayat kursi hingga beberapa kali di saat dilanda rasa takut, misalnya saat mau sidang skripsi atau mau tanya jawab dengan orang lain, supaya rasa takut itu hilang? Mohon pencerahannya Ustadz, apakah yang saya lakukan ini diperbolehkan? Jazakallah khairan. Nah, ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Nilawati di Bengkalis. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Apakah ada tuntunan yang membaca ayat kursi berulang-ulang ya untuk menepis rasa takut ya yang menghantui diri, ya mungkin ujian skripsi atau yang lain? Apakah ada tuntunan seperti itu? Pertama perlu diketahui tidak diragukan bahwa ayat kursi merupakan ya ayat yang sangat mulia dalam Al-Quran Karim, ya tidak diragukan karena kandungannya adalah tauhid, ya tentang kekuasaan dan tanda-tanda ketauhidan di dalamnya. Nah, menjelaskan juga kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bacaan ayat kursi ya ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dibaca juga sebelum tidur, kemudian juga di waktu selesai salat fardu. Nah, kemudian ya sebelum tidur tadi juga ada keutamaannya, kemudian juga termasuk di antara zikir di pagi hari dan di sore hari. Adapun secara spesifik, secara khusus ya untuk menghilangkan rasa takut ya tidak ada tuntunan itu untuk membaca ayat kursi. Tapi dalam hal ini seseorang ya memohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah meneguhkan ya hatinya dan juga memantapkan jawabannya dan juga membenarkan atau membimbing ucapannya agar bisa menjawab
dan menghadapi berbagai ancaman atau mungkin rasa takut yang menghantui dirinya dalam menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Intinya tawakal kepada Allah, bismillah, ya. Kemudian tawakal kepada Allah, berdoa ya, semoga Allah memberikan kemudahan, baik itu dengan bahasa Arab atau dengan bahasa ya Indonesia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta syi'ta in taj'al al-huzna in syi'ta sahla. Ya Allah, ya, Engkau yang jadikan kemudahan, dan jika Engkau menghendaki suatu kesulitan atau kesedihan akan menjadi mudah. Dan memohon kepada Allah, yassir umuri wa la tu'assir innaka ala kulli syai'in qadir. Tidak ada masalah, ya Allah berikan kemudahan, jangan dipersulit ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi secara spesifik tidak ada ya keistimewaan membaca ayat kursi secara khusus diulang-ulang dalam menghadapi mungkin rasa takut atau hal-hal yang mungkin menghantui diri seseorang. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Lengkap, detail tuh ya pertanyaannya, bahwa jawaban dari Ustaz Nur Ihsan. Baiklah, seperti itu. Alhamdulillah sudah ada penelpon masuk. Coba kita sapa sekarang nih. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Rusmini. Ya. Terputus. Iya, biasa Bu. Namanya juga jaringan. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiik Ibu Rusmini. Naam. Ya. Baik, barakallah. Silakan, Ini Ibu. begini Ustaz, ini sudah dijelaskan Ustaz pada waktu-waktu yang lalu masalah doa ini yang menjadi rebutan malaikat Ustaz. Tapi saya kurang memahami. Yang saya maksud apa datang di, mohon maaf ya. Ya, Ibu Rusmini. Oh, terputus lagi. Barakallahu fikum. Ya, nggak apa-apa. Qadarullah. Baiklah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya sambil menunggu penelpon masuk, coba kita disebutkan di sini adalah dari Atar Ilham. Atar Ilham di Kepulauan Riau lagi di Kota Batam. Riau terus nih. Nah, Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Berikutnya pertanyaan ini, Ustaz. Pertanyaan dari Atar Ilham di Riau ini, Batam. Assalamualaikum Ustaz Nur Ihsan. Mau tanya Ustaz, apa itu tasawuf? Apa ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Mohon ilmunya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, syukran ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Akh Attar ya. Ya, Attar wala nah, atau Attar ya. Iya. Di Kepulauan Riau atau di Batam. Barakallahu fiik atas Iya. pertanyaannya. Soalnya adalah apa itu tasawuf? Nah, ini pertanyaan singkat, jawabannya luas. Tapi saya akan mempersingkat juga. Siap. Baik. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, para pendengar masjid yang berada. Istilah tasawuf ya memang tidak ada ya di zaman Nabi SAW. Ya, muncul istilah-istilah tersebut ya tentunya setelah zaman Khulafa Rasyidun dan para a'immah ya salafus saleh. Dan muncul istilah tasawuf tersebut, istilah tasawuf di zaman-zaman mutaqaddimin itu ya identik dengan orang-orang yang zuhud. Mereka yang konsentrasi dalam beribadah, zuhud dari dunia dan tidak terlena dan tertipu dengan kemewahan dunia dan berbagai ya fitnah dunia. Jadi mereka ingin fokus seperti itu. Istilah tasawuf ada yang mengatakan itu dari istilah sufah, itu ada dahulu tempat di Masjid An-Nabawi, tempat fuqara ya, fuqaranya para sahabat begitu mereka datang tidak memiliki tempat tinggal, keluarga di Madinah, lalu mereka sebelum mendapatkan tempat dan juga kegiatan dan juga aktivitas untuk kelangsungan hidup mereka mampir Masjid Nabawi dan tinggal di situ terlebih dahulu. Kemudian mereka berpindah lagi, datang yang lain begitu lagi. Nah, itu dengan sufah. Ada yang mengatakan ini dinisbatkan kepada sufah. Ya, ada yang mengatakan dinisbatkan kepada suf, yaitu pakaian yang terbuat dari wool gitu ya, begitu. Ya, itu yang juga dulu dipakai identik dengan pakaian orang-orang zuhud ya, berbeda dengan pakaian orang-orang yang dililit dengan kemewahan. Nah, seperti itu. Terlepas dari hal itu semua, istilah tasawuf itu identik dahulu dengan zuhud, kezuhudan. Dan itu pun kezuhudan tersebut
itu dibangun di atas ilmu, semangat beramal, semangat beribadah untuk tazkiyatun nufus di atas ilmu. Jadi mereka ahli ilmu. Maka kita mengenal bagaimana imam seperti ya para ulama-ulama kan seperti Imam Hasan Al-Basri, Fudail bin Iyad, kemudian ada ulama-ulama yang lain. Nah, ya Abu Abdurrahman As-Sulami dan yang lainnya dari para ulama, ya. Maka mereka dikenal dengan orang-orang yang zuhud, ahli ibadah, dan ibadah mereka landasi semangat berilmu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, istilah tasawuf itu semakin berkembang, tapi terjadi pergeseran dan nilai semangat untuk ya beribadah sesuai dengan tuntunan sunnah. Semakin banyak ya muncul tambahan-tambahan dalam etika ibadah, cara ibadah, dan juga cara-cara dan yang dilakukan untuk mendekatkan diri atau untuk mensucikan diri tadi yang dikenal dengan ya turuk, ya tarekat yang masing-masing dari setiap orang-orang yang ingin atau yang memiliki para simpatisan tadi atau murid-muridnya membuat tarekat tertentu. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbisul Iblis menjelaskan bagaimana perkembangan ya fase-fase perkembangan dan munculnya istilah tasawuf tadi. Ya, beliau menyebutkan bagaimana perubahan nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip dari tasawuf tadi. Sehingga di akhir pernyataan beliau dalam kitab Talbisul Iblis itu kesimpulannya adalah bahwa semakin jauh ya dari zaman kenabian semakin jauh penyimpangan mereka yang menisbatkan kepada tasawuf tadi, dan semakin menjadi ya bulan-bulanan bagi syaitan dan iblis menggoda mereka seperti sehingga muncullah berbagai tarekat ya, bermuncullah berbagai cara-cara pengamalan ibadah-ibadah sehingga masuk dalam ibadah-ibadah mereka mendekatkan kepada dengan istilah nyanyian ya, dengan nyanyian dan zikir-zikir disertai dengan ala-ala musik, ala kesenian dan seterusnya. Nah, dan itu disenandungkan sehingga berbagai kegiatan-kegiatan ibadah lebih identik dengan kesenian, harus disertai dengan berbagai ala-ala kesenian tadi seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Maka tidak heran muncul berbagai tarekat dari sufi tadi. Dan kesimpulan dari Imam Ibnu Jauzi tersebut adalah tidak satupun dari berbagai tarekat sufi yang ada zaman sekarang ini atau yang setelah Imam Ibnu Jauzi sampai detik ini, yaitu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, terjadi penyimpangan dan dengan berbagai ya tata cara pelaksanaan mereka dalam beribadah atau zikir dan hal-hal yang sejenis. Nah, ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Kalau memang jawaban yang panjang tentunya ini akan menghabiskan waktu sampai jam 8 atau jam 9. Allahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban dan intisari tentang tasawuf tersebut. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga kita semua pemirsa dan pendengar radio bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Nur Ihsan. Baiklah, sini sudah ada telepon masuk, coba kita sapa lagi kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana nih? Pak Rusman dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Pak Rusman ya. Silakan Bapak. Iya, saya mau tanya masalah ini alat-alat terapi untuk kesehatan yang dijual-jual biasa itu di yang merek apa namanya kayak Azikra, Al-Haya, kalung-kalung sama sama matras-matrasnya, apakah boleh kita memakai ikhtiar itu Pak Ustadz? Begitu. Itu saja Bapak Rusman. Sudah, Pak? Iya. Baik, ditunggu jawabannya Pak Rusman. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Assalamualaikum. Iya. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusman dari Sulawesi ya. Iya. Barakallahu atas pertanyaan. Amin. Jadi intinya apakah boleh kita menggunakan ya mungkin alat-alat pengobatan gitu, kesehatan ya, yaitu mungkin ada juga yang dibentuk kalung begitu ya, kalung kemudian ada bentuk matras dan sejenisnya. Pertama, karena ini berkaitan dengan masalah kesehatan, masalah medis, jika terbukti secara kesehatan riset medis ya itu membuktikan bahwa alat-alat yang seperti itu ya bermanfaat untuk kesehatan dan terbukti, maka ini termasuk bagian dari ya sebab-sebab yang bisa digunakan untuk penyembuhan ya alternatif selain kita minum obat
ya atau resep diberikan dokter, maka tidak ada masalah kalau itu terbukti, ya terbukti itu sebagai sebab ya mungkin yang bisa digunakan, ya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada terbukti bahwa ya demikian sebagai sebab ya yang bisa mengurangi rasa sakit atau bisa menyembuhkan, maka jelas tidak bisa digunakan. Kenapa demikian? Karena dalam penggunaan sebab dan mengambil kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang jadikan sebab sebagai pengobatan, ini pertama harus sesuai ya sebab-sebab yang selanjutnya takdir. Nah, bisa didengar suaranya? Bisa, alhamdulillah. Lanjut. Fadal, Ustaz, lanjut. Kemudian tatkala kita juga menggunakan hal itu, kita berkaitan sebagai sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, juga sebagaimana ya kita minum obat yang resep diberikan dokter. Itu adalah usaha kita. Dan kita tidak bergantung pada obat tersebut. Kita meyakini bahwa kesembuhan itu adalah dari Allah. Ya, wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Rasul mengatakan tadawa ibnu Adam ma anzalallahu min da'il anzala ma'ahu min dawa alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu. Wahai manusia, berobatlah, karena tidak Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan bersamanya ada obat, diketahui oleh sebagian manusia dan juga tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Jadi kalau itu memang terbukti secara medis bermanfaat secara kesehatan, tidak ada masalah. Dengan catatan kita meyakini bahwa kesembuhan di tangan Allah, kemudian itu hanya sebagai sebab tapi yang menyembuhkan Allah, dan kita tidak bergantung pada sebab tersebut. Nah, demikian. Allahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Lengkap ya Ustaz, seperti itu ya Ustaz. Barakallahu fikum. Coba sekarang ada telepon masuk teman-teman. Taib. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rusmini, silakan Ibu. Ya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hubungannya dengan yang waktu lalu yang sudah dijelaskan oleh Ustaz, tapi saya kurang memahami. Begini Ustaz, ini doa yang menjadi rebutan untuk malaikat itu mencatatnya. Setelah sami'allahu liman hamidah, itu dilanjutkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu apa cukup datang di situ? Apa ada lanjutannya? Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Cuma itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Masya Allah Ibu Rusmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusmi. Silakan Ustaz. Ya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Rusmini, barakallahu atas pertanyaannya. Jadi ucapan tatkala bangkit dari ruku' mungkin sami'allahu liman hamidah. Iya. Jadi tatkala Rasul mengatakan sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian ya tiba-tiba di antara sahabat mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya. Dan juga ya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Naam. Dan seperti yang juga di sebagian dalam riwayat disebutkan seperti riwayat yang atau lafaz yang disebutkan oleh Ibu Rusmini tadi. Jadi kalau kita hanya mengucapkan sampai sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, maka artinya apa? Begitu Rasul mengatakan Allah mendengar orang yang memujinya, maka kita menjawab sami'allahu Rabbana walakal hamd. Ya Rabb kami, bagimu segala puji-pujian. Nah, jika ditambah mil as-samawati wa mil al-ardi, puji-pujian yang memenuhi langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Naam, Allahumma la mani ma'taita wa la mu'ti man ahlim hujjat minkal jad. Kalaupun ditambah tidak ada masalah. Tapi kalaupun dicukupkan sampai kalimat Rabbana walakal hamd, maka itu juga tidak masalah. Sehingga Nabi menuduhkan yang bertanya siapa yang mengucapkan hal ini? Doa tersebut, ucapan tersebut ya sebutkan salah seorang sahabat, maka aku ya diberitahu oleh Allah bahwa para malaikat ya bergegas ya berebut siapa yang lebih dahulu ingin mencatat ungkapan yang seperti itu, membuktikan bahwa ya sungguh sangat tepat ya ucapan tersebut ya menyambung dari bangkit dari ruku tadi diucapkan seorang imam, yang ucapkan Nabi kemudian jauh oleh para sahabat tadi Rabbana walakal hamd, ya setelah mendengar ucapan Nabi ya sami'allahu liman hamidah. Nah, Allahu a'lam.
Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya untuk Ibu Rusmini. Semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Nursisan. Baiklah, berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Yefrida Sumatera Barat. Yefrida di Sumatera Barat, Kota Padang. Seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nursisan. Bolehkah saya berdoa sambil memasak atau mengerjakan aktivitas lain? Barakallahu fikum Ustaz. Itu dia pertanyaannya. Ya. Sambil masak katanya. Baik. Iya. Berdoa ya sambil memasak. Iya. Doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Ya. Doa masalah ya kita berdoa memohon ya untuk dikabulkan hajat dan kebutuhan kita. Doa ibadah yaitu ibadah dilakukan berupa zikir itu masuk doa. Maka jika yang dimaksud ya doa ibadah, maka zikir yang diucapkan sambil memasak, ya sambil juga menggoreng, sambil juga masak nasi dan sambil mencuci ya sayur seperti itu, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, tidak ada masalah. Ya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, seperti itu tidak masalah ya. Karena tasbih, takbir, tahlil ya, itu merupakan kalimat yang sangat cinta Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Tapi dalam juga berdoa ya dalam artian memohon keampunan atau memohon ya taufik dan kebutuhan hajat dari Allah Subhanahu wa taala, kendati secara prinsip diperbolehkan, tidak ada masalah. Tapi yang lebih utama tetaplah berdoa itu betul-betul dari hati yang khusyuk. Jangan sampai ya apa yang kita ucapkan kita tidak memahami yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian itu ya di antara sebab tertolaknya doa, tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dari hati yang lalai, tidak tahu apa yang diucapkan, tidak tahu apa yang diutarakan. Nah, oleh karena itu secara prinsip boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kita Allah maghfirli Allahumma tubtu ilaih. Nah, kemudian juga Allahumma inni as'aluka al-huda tuqal afral ghina, dan Allah inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa dzunuba illa ant. Kemudian kita banyak bertasbih, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan dua kalimat subhanallah bihamdi subhanallah azim, kemudian 4 kalimat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Memperbanyak ucapan yang demikian itu juga termasuk ke dalam makna doa dari sisi doa al-ibadah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Sepertinya jadi boleh ya Ustaz ya. Nah, Ibu yang semoga bisa menyaksikan acara ini dan fatwanya dari Ustaz Nursisan boleh. Barakallahu Ustaz. Berikutnya Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Naufal Fadil, Kalimantan Timur, Balikpapan. Assalamualaikum Ustadz Nursisan. Mau bertanya, apakah hukum dalam membaca Al-Quran seperti idgham, ikhfa, dan lain-lain juga berlaku dalam bacaan doa? Karena banyak dalam zikir-zikir terdapat hukum ikhfa dalam kalimat tersebut. Titik. Karena dalam kalimat tersebut terdapat tulisan Latinnya dan yang pembacanya tidak menggunakan ifa. Saya jadi bingung. Jazakallah khairan atas ilmunya. Nah, ya terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naufal di Kalimantan ya. Barakallahu fiik pertanyaannya. Jadi apakah hukum tajwid yang berlaku dalam membaca Al-Quran juga yaitu berlaku dalam membaca doa? Itu kesimpulan pertanyaannya. Nah, dalam hal ini tidak ya, dalam berdoa itu tidak menggunakan yang harus hukum ada ikhfanya, ada idghamnya, ada qalqalanya, tidak seperti itu. Ya, bahkan di dalam masalah membaca Al-Quran sendiri ya, kendati tentunya yang rajih adalah warattilil Qur'ana tartila, kita membaca tertil dengan ya hukum-hukum tajwid dan juga makhraj yang tepat. Ya, kendati juga ada khilaf di kalangan para ulama apakah wajib dengan tajwid tadi. Nah, karena istilah-istilah yang seperti itu memang tidak ada zaman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW membaca Al-Quran dengan tertil, ya, bacaan tertil, ya, dengan penuh ya mencermati dan menghayati bacaan tersebut. Adapun dalam berdoa maka tidak disyariatkan ada yang menggunakan hukum tajwid. Apalagi mensenandungkan doa dengan irama, lebih memperhatikan iramanya, ya, maka ini tidak lagunya diperhatikan, tidak, karena dalam berdoa itu berbeda dengan baca Al-Quran. Ya, berdoa itu adalah dengan suara yang tunduk dan tidak dibuat-buat, tidak ada unsur paksaan, betul-betul dengan tadarru' dan khusyuk. Ya, adapun doa-doa disenandungkan, ini sesungguhnya secara prinsip tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu bedanya.
para ulama menyebutkan beda antara doa dan baca Al-Quran tadi, atau dalam Al-Quran yang disenandungkan. Karena itu diperintahkan dalam berdoa itu dengan hati yang khusyuk, ya, tidak disenandungkan, tidak dibaca dengan ada idghamnya atau ikhwanya atau qalqala dan seterusnya. Itu bedanya. Karena dengan demikian lebih menambah pada kekhusyukan dan juga kehadiran hati dalam memanjatkan sesuatu yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allah a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya jawabannya. Jadi tidak dianjurkan untuk sesuai bacaan seperti Al-Qur'an. Barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya yang sudah di-sharing kepada kita di sini. Dan di sini berikutnya adalah pertanyaan dari Aisyah, Sumatera Utara, Kabupaten Deli. Ya, Aisyah, perlu diketahui bahwa Ustadz Nurisan sedang ada di Sumatera Utara. Barakallahu. Masya Allah. Barakallahu. Barakallahu fiik. Baiklah. Pertanyaan seperti ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nur Ihsan. Ana mau bertanya. Ana ikut target 1 hari 1 halaman membaca Quran. Dan ikut grup maksudnya. Dan 25 hari hafal 1 juz. Saya sebelumnya tidak banyak menghafal, namun dengan cara seperti ini saya termotivasi menghafal. Tapi saya malah tidak tadarusan mencapai target 1 kali khatam karena konsentrasi pada program yang tadi. Dan Ramadan tahun lalu saya bisa 2 kali khatam. Apa yang kurang ya Ustadz ya? Bagaimana? Apa yang harus saya dahulukan? Saya khatamkan? Apa saya ikut program seperti ini? Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih kepada Aisyah ya, Sumatera Utara, Deli Serdang. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dalam hal yang seperti ini tentunya seseorang lebih mengetahui kondisi dia, ya, dan kebutuhan dan hajat dia. Tidak bisa disamakan. Nah, ada grup misalnya grup WA, grup untuk ya tadarus atau grup untuk menghafal Al-Quran. Dengan seperti itu seolah ya memotivasi seseorang untuk menghafal, ya. Sehingga seperti samakan diutarakan tadi ya dalam waktu 25 hari dia bisa menghafal 1 juz, luar biasa ya, termotivasi dengan hal yang seperti itu. Nah, kendati juga ya dari sisi lain dia tidak bisa banyak tadarus dan bisa menghatamkan ya sekali atau 2 kali dari Al-Quran seperti kebiasaan yang sebelumnya. Maka dalam hal ini jawabannya tergantung kondisi. Sekarang ini keinginan ukhti Aisyah ini apakah ingin menghafal Al-Quran atau ingin menghatamkan. Kalau ingin menghafal Al-Quran dan dia mendapatkan kesempatan dan juga ya kegiatan-kegiatan yang memotivasi dia untuk bisa menghafal Al-Quran dan memberikan semangat, maka jangan dilewatkan kesempatan seperti ini. Sehingga begitu dia selesai nanti menghafal Al-Quran, dia kembali secara ya rutin untuk terus membaca Al-Quran dan menghatamkan berulang kali di bulan-bulan Ramadan atau di hari-hari yang lainnya. Jadi jawabannya tergantung pada kebutuhan dan kondisi seseorang. Tidak ada masalah, semuanya adalah baik. Di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, dan jika seandainya dia mendapatkan kesempatan yang baik, kekhusyukan dengan penuh tadabbur dan penghayatan di bulan Ramadan lebih termotivasi untuk menghafal, maka silakan dia menghafal. Yang penting dia tetap akan selalu masuk pada orang-orang yang tadarus Al-Quran, baik itu bisa menghatam Al-Quran atau membaca sebagian, atau dia bisa menghafal yang mungkin 1 lembar setiap harinya, sehingga dalam 25 hari dia bisa menghatamkan 1 juz, ya, maka itu hal yang baik. Ya, lihat saja kondisi dan kebutuhan dan keadaan seseorang dalam menghadapi hari-hari yang dia lewati, baik di bulan Ramadan atau di hari-hari yang lain. Nah, demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ustaz, dari Muhammad Iqbal di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nur Ihsan. Saya terkena penyakit was-was yang parah. Ketika sholat saya merasa sulit sekali membaca bacaan wajib sholat seperti Al-Fatihah dan lain-lain. Padahal kalau di luar sholat saya bisa baca seperti biasa. Ketika itu dada dan tenggorokan saya terasa sesak. Sudah bertahun-tahun ini Ustadz berlangsung. Kalau sedang kumat saya terasa sangat menyiksa sekali. Saya sudah upayakan untuk mengabaikannya tapi belum berhasil. Haruskah saya ruqyah ya Ustadz?
Jika iya, mohon informasinya bagaimana caranya. Jazakallah khairan. Nah, ya, terima kasih kepada Akh Iqbal ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan memberikan kemudahan di dalam mengatasi masalah dan problem yang sedang dihadapi. Ya. Amin. Para pemirsa kaum muslimin dan Akhi Iqbal yang bertanya secara khusus, was-was itu memang penyakit. Secara kejiwaan itu penyakit ya, yang sumber dari syaitan. Membuat seorang itu ragu ya, sehingga was-was tersebut ya terbawa ke dalam sholat, bahkan di waktu berwudu pun seperti itu. Ya, sampai disebutkan dalam kisah kayak orang-orang yang terkena penyakit was-was seperti itu, sampai-sampai dia pun dah mencelupkan seluruh badannya untuk ya bersuci, kemudian begitu bangkit ya dari mungkin sumur atau mungkin kolam atau mungkin ya Bejana. tempat ya bejana dan seterusnya, merasa juga belum suci. Aduh. Bayangkan sampai seperti itu. Begitu juga kita melihat kadang mereka di waktu berwudu, keran dibuka ya seluas sebesar-besarnya, air mungkin kalau ya dikumpulkan air bekas wudu itu mungkin udah 1 kula mungkin ya. Begitu selesai juga merasa belum suci. Kenapa? Was-was tadi. Nah itu memang syaitan selalu berusaha seperti itu. Ya, ladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kan begitu. Was-was, menanamkan wasan keraguan tadi. Dan ini penyakit. Terutama dalam sholat, bahkan sebagian ya sampai tingkat was-wasnya itu karena dia juga memiliki keyakinan bahwa di waktu dia takbir itu nawaitunya harus pas dengan Allahu Akbar, dan langsung ya membaca nawaitu selesai harus pas takbirnya dan langsung baca Al-Fatihahnya seperti itu. Nah, ini juga was-was sampai berulang kali Allah Akbar, belum juga pas ini, belum pas Allahu Akbar, seperti itu. Ini was-was. Ya, maka bagaimana caranya? Pertama ya, berlindung pada Allah dari godaan syaitanir rajim. Ini penyakit dari syaitan. Kemudian memperbanyak ya kalimat tahlil, kalimat la ilaha, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bersaksi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang diutarakan tadi oleh penanya, dia tidak menggubrisi ya, seperti tidak menghiraukan. Karena kalau dihiraukan, kalau digubrisi itu berarti kita beri kesempatan bagi syaitan untuk selalu menanamkan was-was tadi. Nah, maka mohon pertolongan kepada Allah. Karena tiada yang bisa ya menyelamatkan seorang hamba dari godaan syaitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus introspeksi diri, keikhlasan dalam beribadah. Karena orang-orang yang tulus dan jujur keimanan dan ikhlas ibadah kepada Allah, Allah akan selalu menjaganya. Nah, dan berlindung dari godaan syaitan. Wa'udzu min hamazati syayatin. Nah, wa'udzu bika ayyahdurun. Kembali ya Allah padamu dari bisikan syaitan dan dari ya syaitan yang selalu menghampiri menghadiri diriku untuk menggoda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Begitu seterusnya. Dan untuk selalu membentengi diri dengan zikir-zikir di pagi hari dan di petang hari dalam setiap kesempatan sebelum tidur. Ya, bangun tidur, baca ayat kursi. Nah, dan zikir-zikir yang lain. Begitu juga membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Ya, maka kita memohon kepada Allah dan terus ya berlindung kepada Allah. Jangan lupa berzikir, membaca Al-Quran, dan bi'idznillah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan ya, untuk menghilangkan penyakit was-was tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya caranya ya. Baiklah, alhamdulillah atas ilmu yang sudah di-sharing kepada kita semua sini. Baiklah Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Egi Lus Chandra. Egi di Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan. Oh, banyak dari Sumatera nih Ustaz. Baiknya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nur Ihsan. Bismillah, mohon nasihatnya bagaimana menjawab orang yang merutinkan doa berjamaah dengan memakai dalil seperti ini. Tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, dan ketenangan hati turun kepada mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Lantas pertanyaannya adalah, bukankah doa berjamaah itu termasuk bid'ah ya Ustadz? Mohon ilmunya. Barakallahu fikum. Nah, ya terima kasih kepada saudara Egi. Nah, di Sumatera Barat Pesisir Selatan. Ya. Barakallahu fikum.
tentang masalah berdoa, tentang masalah zikir. Ya. Pertama, kita harus memahami suatu permasalahan agama itu dan setelah melihat kepada dalil-dalilnya secara komprehensif, secara menyeluruh. Jangan mengambil sebagian dalil kemudian dipertentangkan. Tidak boleh seperti itu. Ya. Bahwa Al-Quran dan hadis tidak bertentangan. Ya. Ada dalil yang sahih tidak bertentangan. Maka seorang yang kalau dia sebagai penuntut ilmu, dia latar belakang dan backgroundnya itu adalah penuntut ilmu, maka dia harus memahami di dalam berilmu tidak bisa mengambil dan mencopot satu hadis meninggalkan hadis yang lain. Nggak boleh seperti itu. Ya harus dilihat secara menyeluruh, secara komprehensif, secara universal tentang sunnah-sunnahnya dan dalil. Baru kita akan menyimpulkan sebuah hukum. Jadi satu sisi. Kemudian di dalam memahami juga tidak cukup hanya sekedar berdalil dengan hadis-hadis yang umum, kemudian tidak melihat bagaimana prakteknya di kalangan prakteknya dari Nabi SAW dan di kalangan para sahabat. Nah, jadi ini harus dipahami. Ini terlebih dahulu harus dipahami. Nah, berkaitan dengan dalil tadi, betul itu dalilnya dari Sahih Muslim, bahwa apabila berkumpul satu kaum di majelis ilmu untuk mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya, kan begitu. Wajtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazala alaihim as-sakinah wa hafathum malaika wa dzakaru fi man indah. Nah, sampai akhir hadis sebutkan tadi. Hadisnya benar. Nah, man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun minhu. Barang siapa yang memujiku, ingat padaku di tengah kelompok umat manusia yang banyak, maka juga aku akan ingat kepadanya, akan menyebut dia di sisi kelompok makhluk yang lebih mulia dari mereka, itu para malaikat. Intinya tidak diragukan orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah akan zikir dan ingat kepadanya. Akan tetapi suatu hal yang keliru dalam sisi pendalilan, tatkala dalil yang seperti itu kita paksakan untuk menyatakan berarti zikir jamaah. Siapa yang mengatakan yang memahami dalil-dalil yang seperti itu berarti maksudnya zikir jamaah. Karena zikir, majlis zikir itu bukan majlis kadangnya subhanallah walhamdulillah, enggak, majlis ilmu itu majlis zikir. Maka tatkala mereka duduk di majlis ilmu mendengar ceramah agama, Al-Quran dibacakan, hadis dibacakan, mereka mengkaji tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal hukum agama ini mereka sedang berzikir. Maka majlis zikir adalah majlis halal wal haram, begitu. Bagaimana kaifa tabta' wa kaifa tashtari, bagaimana kita menjual, membeli dan seterusnya agar tahu hukumnya. Jadi majlis halal wal haram termasuk dalam majlis yang mengkaji tentang keagungan kebesaran Allah, mengkaji tentang ilmu agama, tentang hukum, itu majlis zikir. Jangan dipahami zikir itu dipahami dengan masalah tasbih saja, tahlil saja. Ini keliru. Jadi menyempitkan makna zikir dalam istilah atau makna yang sangat sempit sekali. Ini keliru. Oleh karena itu, sangat simpel sekali. Pertama kita katakan, benar dalil itu sahih. Tapi bagaimana prakteknya zikir di zaman Nabi SAW? Yang mengatakan itu Nabi, yang mempraktikkan zikir adalah Nabi juga. Nah, jangan dipertentangkan. Tidak ada yang bertentangan dalam hadis-hadis yang sahih tadi. Maka itu benar zikirnya, dan juga bagaimana pelaksanaan zikir Nabi, apakah dia berjamaah? Sahabat, sekarang berzikir, tahlil, la ilaha illallah, kemudian para sahabat ikut Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, kemudian subhanallah, begitu. Gak ada, silakan dicari dalilnya, tak akan ketemu itu seperti itu cara zikir Nabi. Bahkan dalam seusai solat beliau berzikir, begitu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, pertama yang terdengar adalah astagfirullah, 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 itu sendirian. Para sahabat mendengar hal itu. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam, antas salam. Kemudian terus lanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Kemudian ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian lengkapi dengan la ilaha illallah. Semua itu adalah dengan mandiri. Yaitu zikir secara pribadi, mandiri, secara individu, tidak berjamaah. Nah, seperti itu. Jadi di dalam memahami persoalan agama ini, jangan sekadar hanya dapat dalilnya, kemudian langsung kita buat tata cara, metode yang menyelisihi pelaksanaan
yang ada di zaman Nabi. Ini termasuk menyimpang. Ini yang dinamakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam membahas tentang masalah konsep bid'ah. Ini dinamakan dengan bid'ah idhafiyah. Bid'ah ada sisi tambahan dari sisi kaifiyahnya. Hukum asalnya zikir, berzikir, tahlil, tasbih, tahmid dan lainnya. Tapi tata caranya ditambah-tambah, berjamaah, teriak-teriak, ya mengganggu orang yang ada di sekitarnya dan seterusnya. Nah, ini tata cara ini adalah ya pakai speaker dan seterusnya. Ini adalah tata cara yang tidak dicontohkan Nabi. Maka ini idhofiyah, tambahan yang tidak disyariatkan. Maka dinamakan bid'ah idhofiyah. Dan suatu amalan yang sunnah, kendati secara prinsipnya itu sunnah, tapi bila ditambah dengan tata cara yang tidak sunnah, itu yang sunnah tadi berubah menjadi bid'ah. Dinamakan bid'ah idhofiyah. Seperti itu. Nah, ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, para siapa yang ingin mengetahui rincian tentang ya pembagian masalah bid'ah tadi dan konsep seputar masalah bid'ah tadi dan kaidah-kaidahnya, ya bisa membaca dalam kitab Al-I'tisam ya, karya Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah, dapat sekali, banyak sekali ilmunya tadi, Masya Allah. Barakallahu fikum atas ilmu yang antum sudah sharing kepada kita semua di sini. Semoga Allah menjaga ilmu yang ada dititipkan kepada antum ya Ustaz ya, dan diberkahi, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, Alhamdulillah dengan jawaban antum tadi kepada Bapak Egy tadi, mentuntaskan acara malam hari ini Ustaz. Barakallahu fikum, Masya Allah. Alhamdulillah terasa waktu berlalu semakin cepat. Barakallahu fikum semua. Ya Ustaz, sudah berakhir acara kita. Insya Allah Allah temukan kita lagi di pekan depan. Dan antum masih punya waktu untuk kita semua di sini. Walaupun antum sedang berliburan, semoga Allah menjaga antum di sana. Barakallahu fikum Ustaz. Bolehkah kami tutup acaranya? Silakan ya. Barakallah. Semoga kita semua para pemirsa, para pendengar mana saja berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berilmu yang bermanfaat, berkekuatan untuk mengamalkannya dan selalu istiqamah serta memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa, ya alhamdulillah sudah tuntas malam hari ini. Insyaallah kita dipertemukan kembali Allah pada pekan depan di hari yang sama dan jam yang sama. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah